Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Perkenalkan, saya Prima dari pimpinan daerah Aisyah Kota Kediri yang dalam kesempatan kali ini akan menyampaikan tausiah dengan tema antara sabar dan ikhlas. Dunia adalah tempatnya berbagai ujian bagi orang yang beriman. Permasalahan yang disilih berganti dan kesulitan hidup merupakan ujian atas keimanan kita. Kita diperintahkan untuk sabar selama menjalani ujian agar bisa melaluinya dengan baik dan membawa keberkahan. Sabar merupakan kunci dalam menghadapi segala cobaan dan musibah, sedangkan ikhlas membawa kekuatan untuk menerima segala yang terjadi dengan lapang dada. Sabar yang dimaksudkan adalah tahan dengan segala cobaan, tidak mudah putus asa, serta tidak mudah mengeluh. Makna ikhlas mengacu kepada ketulusan hati dalam melakukan ibadah yang semata-mata karena Allah dan berserah diri kepadanya. Allah menjelaskan tentang kesabaran dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita harus bersabar yang tanpa ada batasnya. Sabar dalam 3 kondisi, yaitu yang pertama, sabar atas musibah. Kedua, sabar dalam menjalani ketaatan. Ketiga, sabar dari perbuatan maksiat. Siapa saja yang sabar menghadapi musibah sampai dia mampu merestorasinya sebaik mungkin, Allah mengangkat derajatnya, mendapatkan cintanya Allah dan ganjaran pahala yang tanpa batas. Lalu dalil tentang ikhlas terdapat dalam surah Az-Zumar ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillahi mukhlishan lahuddin. Artinya, sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Melalui ayat tersebut, Allah berfirman kepada hambanya untuk senantiasa beribadah dengan keikhlasan dan ketaatan. Orang yang ikhlas itu hanya mengharapkan ridha Allah SWT dalam setiap perbuatan yang dilakukannya. Dia tidak mencari pujian, penghargaan, atau imbalan dari pihak lain. Kebaikan yang dilakukannya tidak akan berkurang meskipun tidak ada apresiasi dari manusia. Karena dia tahu bahwa apresiasi tertinggi datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, dalam beribadah hati tidak boleh menuju kepada selain Allah. Ada kepercayaan hati dan berharap ridha Allah, sehingga hanya Allah yang tahu seorang itu benar-benar ikhlas atau tidak. Dalam berbagai situasi, kata-kata sabar dan ikhlas dapat memberikan kekuatan dan ketenangan dalam menghadapi segala permasalahan. Ketika kita tertimpa musibah, definisi sabar adalah menahan diri dari hal-hal yang dapat merugikan kita. Sedangkan ikhlas adalah sebuah perilaku yang lebih berat dari sabar, karena ikhlas merupakan syarat dari terimanya ibadah. Disinilah pentingnya ikhlas dalam sebuah amal ibadah, agar amalan tidak sia-sia dan tidak mendapat azab dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sederhananya, manfaat ikhlas itu membersihkan diri dari pujian manusia. Orang yang ikhlas tidak akan mengharapkan apapun setelah melakukan suatu kebaikan. Bagi seorang hamba yang ikhlas, rezekinya adalah ketika dia berbuat sesuatu, bukan ketika mendapatkan sesuatu.
Balasannya cukup dari Allah saja, pasti tidak akan meleset dan tidak akan salah perhitungannya. Ikhlas memang mudah diucapkan, namun sulit untuk dilakukan. Orang sabar belum tentu dapat menjadi ikhlas. Oleh karena itu, mari kita jadikan momen bulan Ramadan ini sebagai ajang latihan untuk meningkatkan kesabaran dan keikhlasan dalam menjalankan ibadah dan setiap peran yang kita jalani. Ikhlas dalam menjalankan peran sebagai ibu dan istri, ikhlas dalam bekerja, ikhlas sebagai anggota masyarakat dan berkhidmat di Aisyah. Sabar dan ikhlas tidak bisa muncul dengan sendirinya, tapi harus diusahakan dan diperjuangkan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.